Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 3 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 3 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh saham-saham sektor barang baku. Ada Antam direkomendasikan buy, supportnya di 2850, resisten ke 3250. MBMA juga direkomendasikan buy, supportnya di 494, resisten hingga ke 570. Dari energi ada Ratu direkomendasikan buy, supportnya di 6.800, resisten hingga ke 7.500. Ada Antam, MBMA, Ratu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali Ibu, 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Antam terlebih dahulu, Ibu Rati. Tapi sebelum kita membahas dari sisi sahamnya, Bu, harga komoditas perkembangannya lebih cenderung tertekan, Ibu, semakin jauh dari 3.400-an dan semakin jauh dari proyeksi yang katanya akan menuju ke level 3.500-an ini. Analisis Anda, terutama di tengah meredanya tarif dagang, kesepakatan Amerika terus berlanjut dengan beberapa negara mitra dagangnya. Baik, memang kalau kita lihat untuk harga emas sendiri ya, sebenarnya nggak turun, cuman sideways gitu ya, karena berada di antara range 3.400, 3.300 US dollar per ounce. Jadi kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, khususnya dalam 4 hari seminggu terakhir gitu ya, untuk harga komoditas emas memang koreksi, tapi kita melihat masih di atas 3.300, harusnya juga aman ya dari ASP emiten di sektor emas. Makanya di sini kita stoppingnya yang pertama Antam. Kita melihat Antam ini belum rilis earnings yang harusnya di Q2 masih cukup positif, mengingat beberapa emiten di sektor emas pun yang udah rilis earnings untuk di second quarter ini di tahun 2025 yang mencatatkan kinerja yang positif, tumbuh double digit gitu. Jadi kita melihat harusnya untuk emas masih ada di atas level 3.300, walaupun memang sempat turun dari 3.400. Jadi harusnya supportnya masih terjaga begitu Ibu ya? Di 3.300. Baik, Antam buy di level berapa? Penutupan hari ini 3.000, menguat di 1,01%. Kalau untuk Antam, kita lagi nunggu rilis earnings hari ini. Memang harga sahamnya cenderung sideways dalam sebulan terakhir ya. Jadi memang dalam momen akumulasi kalau kita lihat di sini, karena belum bisa breakout di area level supportnya 2.850 sampai 2.800. Jadi strateginya sih memang kita lihat secara teknikal ini dalam momen akumulasi ya. Jadi pertimbangkan untuk bisa akumulasi buy dengan area resist terdekatnya di 3150, untuk area level supportnya di 2850. Secara teknikal masih menarik untuk diakumulasi, harga sahamnya juga di level supportnya. Baik, kita bergeser ke saham pilihan yang kedua. Ada MBMA, ditutup flat hari ini di 530, intraday ke 540, sempat tertekan ke 520. Analisis ataupun pertimbangan, terutama dari sisi teknikal, MBMA masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Baik, kalau untuk kita lihat MBMA memang secara structure ya masih dalam posisi strong uptrend di atas MA 520/100. Secara teknikal masih strong uptrend, memang lagi bentuk higher low-nya dari fase bullishnya MBMA. Jadi secara teknikal sih sebenarnya masih oke, walaupun di pekan lalu memang ada koreksi yang cukup wajar. Harusnya di pekan ini ada potensi reversal jangka pendek. Untuk target resistnya terdekat di 570, untuk supportnya di 494. Kalau untuk secara kita lihat harga komoditas nikel sebenarnya masih cukup stabil di 15 ribuan ya US dollar per ton. Jadi walaupun memang kalau kita lihat MBMA sendiri kemarin di first Q catatkan kinerja yang turun dari segi top line, tapi kita lihat EBITDA-nya cukup positif ya, 17% year on year tumbuhnya. Jadi ada cost efisiensi untuk MBMA ini. Jadi kita melihat manajemennya cukup baik untuk melakukan cost efisiensi yang dimana EBITDA-nya masih tumbuh 17% year on year untuk di first Q 2025, walaupun secara top line-nya itu koreksi ya, karena memang kita lihat permintaan di sektor nikel belum cukup besar gitu ya. Baik, bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal pemulihan yang terjadi untuk saham MBMA yang sempat tertekan di April waktu terjadi trading halt di 242 Ibu, intraday sempat ke 580-an?
Baik, kalau untuk MBMA sendiri ya memang kemarin kan kenapa di April tuh cukup tertekan ya karena kita lihat ya tarif resiprokal itu kan memberikan dampak untuk beberapa mitra dagang khususnya untuk Jepang sendiri karena nikel ya kita paling banyak ekspor ke Jepang atau ke China gitu kan. Jadi Ya, pasti akan berdampak untuk MBMA yang memang basisnya tuh nikel ya. Jadi NPI khususnya nikel dalam bentuk NPI. Jadi kalau misalnya untuk MBMA secara teknikal dari level lowest-nya 200-an itu udah naik sekitar 139-140% dari level lowest-nya ke highest-nya kemarin ya di bulan Juli sempat di level tertingginya MBMA untuk di tahun ini. ya. Jadi memang cukup wajar ya ke level tersebut karena pasar sudah merespon positif Baik. negosiasi yang udah turun dibandingkan dengan yang sebelumnya tarifnya. Oke, sambil yang terakhir ada Ratu Ibu, menguat hari ini 5%, 7.200, penguatan terbatas intraday, tadi sempat ke 7.300-an. Baik, untuk Ratu, ya memang sebagian besar kita punya stock pick rata-rata basic materials ya, karena memang kita melihat ada potensi ekspor kita, karena kan kemarin tarif dampak ya dari reciprocal itu kan pasti akan mempengaruhi ekspor kita yang sebagian besar tuh ya 17 miliar US dollar sampai 15 miliar US dollar tahun lalu itu untuk surplus neraca dagang kita paling besar ke US gitu kan. Jadi harusnya beberapa emiten sektor komoditi ini jadi mendapatkan sentimen positif dengan Indonesia yang tarifnya tidak lebih tinggi dibandingkan negara di ASEAN, khususnya Thailand, kemudian juga ada Vietnam yang lebih besar tarifnya dibandingkan dengan Indonesia 19%. Jadi untuk Ratu secara teknikal seperti apa? Kalau kita lihat secara teknikal harga sahamnya baru first day up hari ini rebound, ada potensi membentuk double bottom ya ke level resistnya di 7.900 tapi yang terdekat kita lihat 7.500 harusnya bisa ditembus oleh Ratu. Baik. Jadi secara teknikal menarik ada potensi double bottom. Oke, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada Antam, MBMA, dan juga Ratu. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, penguatannya tipis saja di 0,04% dan masih mampu bertahan di level 7.600-an, tepatnya di 7.617,907, sementara intraday tertinggi hari ini di 7.680,195. Penguatan terbatas indeks harga saham gabungan terjadi terbebani oleh saham SMMA di mana menit terakhir juga setelah naik signifikan kemudian berbalik arah melemah di atas 12% pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. Ke grafis yang pertama pemirsa, MNC 36 ditutup menguat di 0,45%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,80%, LQ45 menguat tipis seiring penguatan tipis indeks harga saham gabungan di 0,23% dan masih mampu bertahan di atas level 800-an. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 1,75%, teknologi di 1,30%, keuangan melemah paling dalam seiring pembalikan arah dari saham SMMA dan perbankan big cap hari ini lebih cenderung tertekan. Kemudian transportasi dan logistik posisinya adalah, saya akan coba update nanti, negatif ini sepertinya melemah di 1,00%. Ya, dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda. Saham-saham selanjutnya ke grafis top gainers pemirsa, ada BRPT menguat di 2.610, BRMS menguat di 470, WiFi hari ini juga kembali bangkit di 2840 dan PGO juga menguat di 1.830. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada ICBP tertekan ke 10.000, Dewa melemah ke 232, BBNI tertekan cukup dalam 4150 dan NCL tertekan ke 1.100. Ya, updatean pergerakan di harga saham gabungan dan beberapa informasi grafis dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya.